Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama, yaitu pasal tentang pembatal wudhu. Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَالنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْمُتَمَكِّنِ, tidur dengan posisi selain posisi orang yang duduk tetap. Pada dasarnya tidur itu membatalkan wudhu. Karena dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW disebutkan, beliau memerintahkan para sahabat untuk tidak melepas khuf mereka saat mereka dalam perjalanan selama 3 hari 3 malam, kecuali dari janabah. Kecuali kalau mereka junub, maka mereka harus melepas khuf mereka untuk kemudian mandi. Dan mereka boleh untuk mengusap khuf mereka jika mereka mengalami ghaid, au baul, au naum. Kalau mereka mengalami buang air besar, atau kencing, atau tidur, maka mereka boleh berwudu dengan mengusap khuf mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Tidur dalam kondisi telentang, dalam kondisi tengkurap, dalam kondisi berdiri, semuanya termasuk dalam keumuman tidur yang membatalkan wudu. Dan yang dikecualikan adalah tidur dengan posisi pantat tidak berpindah, pantat tidak terbuka, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim. Itu adalah posisi duduk yang tidak membatalkan wudu, seperti duduknya para sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kana ashabun nabiyya alaihi salatu wassalam yantadhiruna al-isha al-akhirah hatta takhfiqa ru'usuhum thumma kharaju ila as-salati wa lam yatawaddau. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW menunggu salat Isya sampai kepala mereka terkantuk-kantuk, dan kemudian mereka keluar dalam keadaan mereka tidak wudu lagi. Mereka kemudian sholat tanpa mereka wudu lagi. Inilah yang dikecualikan, yaitu posisi duduk yang mutamakin, posisi duduk di mana pantat kita tidak berubah sehingga lubang dubur itu tertutup. Adapun kalau posisi duduk kita adalah tidak mutamakin, di mana pantat kita terbuka, lubang dubur terbuka, maka ini membatalkan wudu. Yang ketiga adalah wazawalul aqli bisukrin aw marad, hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Hilangnya akal membatalkan wudu kita. Baik hilangnya akal ini sebabnya adalah karena sakit, atau karena mabuk, atau karena gila, atau karena pingsan. Ini semuanya membatalkan wudu kita, karena hilangnya akal lebih besar, lebih parah daripada orang yang tidur. Kalau orang yang tidur saja wudunya batal, maka mereka yang kehilangan akal juga batal wudunya. Jadi kalau ada seorang di antara kita yang sedang sholat, kemudian misalnya dia pingsan, dan kemudian sadar lagi, seperti yang kadang-kadang terjadi pada sebagian orang, saking capeknya atau karena sakit, dia jatuh pingsan di tengah-tengah sholat, kemudian dia bangun lagi, maka yang seperti ini wudunya sudah batal. Maka dia harus keluar dahulu untuk kemudian berwudu, kemudian dia sholat lagi dari awal. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.